di aturan LKPP, di Perpresnya, itu tidak ada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan swaklola tipe 3 dalam paket-paketnya. Kita bikin proposalnya seperti apa dan itu butuh pendampingan. Karena itu swaklola tipe 3 itu adalah bagian dari kerjaan advokasi jangka panjang atau jangka menengah minimal. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Karena itu dua hal harus jadi satu ya, supaya kemudian bisa sentosa. Di seri keempat ini kita akan ngobrolin soal strategi advokasi untuk mengakses swaklola tipe 3. Jadi ini sebenarnya ujungnya ya dari yang dibahas di seri ketiga kemarin soal ruang lingkup advokasi swaklola tipe 3. Jadi ini dagingnya untuk melakukan advokasi swaklola tipe 3. Nah, di sini dalam tema seri keempat ini Mas Ani akan menyampaikan soal strategi advokasinya itu seperti apa gitu. Nah, kenapa kemudian ini penting? Bagaimana kita mengenali isu organisasi dan kemudian mapping aktornya itu siapa saja itu supaya kemudian nanti karena itu akan berperan di dalam bagaimana kawan-kawan akan melakukan strategi advokasinya. Isu apa yang akan diambil? Nah, itu kan tentunya ada aktor-aktor di sana yang kemudian bisa dilakukan pendekatan, kemudian selanjutnya bisa melakukan komitmen. Nah, mungkin itu karena teman-teman juga kurang begitu ini ya, mungkin kalau melihat jawabannya tentunya semua mungkin PR-nya belum ada yang dikerjakan karena ada keselangan long weekend ya gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti saya akan susulkan linknya mungkin pakai Google Form supaya kemudian terikot semuanya. Selanjutnya saya serahkan waktunya ke Mas Ani untuk menyampaikan paparannya. Silahkan Mas Ani. Terima kasih Mbak Wid, kakak-kakak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sesi yang keempat ini. Dan tadi sudah kelihatan bahwa pada dasarnya kita isu yang kita pilih atau isu yang kita geluti tidak bisa berdiri sendiri dan selalu bisa dikaitkan dengan isu-isu yang lain di sekitarnya. Dan konsekuensinya adalah selain multi isu, otomatis kita akan multi stakeholder, gitu ya. Nah, setelah 3 sesi kita bicara soal konsepsi atau ruang lingkupnya, kebijakannya. Nah, kita ke 3 sesi ke belakang kita akan bicara soal apa yang kita lakukan, siapa diri kita, dan sebenarnya ruang-ruang apa yang bisa kita masuki dalam konteks advokasi swaklola tipe 3. Oke, judul besarnya adalah strategi advokasi swaklola tipe 3. Saya kira teman-teman juga terbiasa dengan advokasi, dengan strategi, taktik, dan gerakan-gerakan sosial yang membutuhkan nilai-nilai advokasi, tapi tidak ada salahnya kita rewind, kita mundur ke belakang sedikit, kita belajar sedikit tentang advokasi itu apa, sambil juga kita nanti berdiskusi, belajar bareng ya. Terus kemudian akhir di ujung nanti kita kaitkan langsung dengan swaklola tipe 3. Ya. Pertama adalah eh, kita akan bicara 3 hal: alur advokasi, terus lobby dan advokasi itu apa, dan kemudian pendekatan akses swaklola tipe 3. Oke, pertama kita akan bicara alur advokasi swaklola tipe secara umum dulu, atau alur advokasi secara umum. Pertama, eh, karena kita adalah OMS, maka kita sebenarnya tidak bisa lepas dari beberapa nilai yang terlanjur melekat dalam diri kita sebagai organisasi masyarakat sipil, sebagai gerakan sosial. Maka advokasi yang kita dorong, apapun isunya, itu harus juga dilandasi sama prinsip dan nilai yang biasanya itu diwujudkan dalam visi misi kita, kode etik, terus kemudian ada perspektif yang mulai harus kita
eh, kita miliki ya, misalnya GETSI, soal HAM, soal safeguarding, tentang keselamatan teman-teman kita dan seterusnya. Itu soal prinsip dan nilai. Kenapa ini pertama? Karena kita dalam konteks advokasi ini itu tidak bisa seperti marketing murni seperti lembaga bisnis karena kita punya nilai, punya prinsip yang harus juga kita anut. Karena itu kadang-kadang ini perangnya terhadap diri sendiri. Apakah sesuatu yang kita kerjakan, kita advokasikan itu selaras dengan nilai yang sudah kita anut, prinsip yang sudah kita gariskan atau tidak. Ini problem ke dalam. Karena itu Konsil LSM yang concern di isu akuntabilitas ya, itu juga kadang-kadang kita juga mengingatkan teman-teman sendiri, kadang-kadang kita dimusuhi karena terlalu rigid pada soal prinsip nilai, soal akuntabilitas, dan lain sebagainya. Oke. Yang kedua, setelah kita bicara soal prinsip itu kita perlu modal. Nah, sebelum melakukan advokasi, maka modal kita itu harus kita cek dulu. Apa itu modal? Pertama adalah sumber daya kita. Kita punya kantor, kita punya komunitas, kita punya struktur, dan lain sebagainya itu. Kita punya pendanaan, misalnya dana yang bergulir didanain donor maupun dana iuran, dan lain sebagainya itu. Itu bagian dari modal kita. Modal kedua adalah kapasitas dan visibilitas. Ini juga sangat bertingkat. Riset terakhir, misalnya Infit setelah pandemi itu lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi NGO hampir semuanya terdampak pandemi. 53% itu terdampak langsung, 30%-nya, sekitar 30%-nya di antaranya itu gara-gara pandemi nggak punya program gitu ya. Beberapa riset tentang kapasitas OMS, tentang eksistensi OMS juga menunjukkan bahwa memang pelan-pelan organisasi masyarakat sipil kita itu sudah tidak ada lagi pendanaan. Karena itu kapasitasnya juga menurun. Visibilitas ini sesuatu yang sebenarnya simple, sederhana, tapi juga ternyata banyak sekali eh, yang nggak punya modal ini. Visibilitas adalah penampakan sesuatu yang kita munculkan sebagai bagian dari branding yang sudah sempat kita bicarakan kemarin juga. Yang disebut visibilitas, contoh konkretnya adalah website, sosial media, alamat email, alamat kantor yang dipublish, dan lain sebagainya. Jadi penampakan kelembagaan kita ke publik. Dalam konteks advokasi ke OPD, juga OPD. Apakah OPD pernah mengenal nama lembaga kita atau enggak, itu visibility-nya gitu ya. Jadi meskipun sosial media aja, Facebook yang gratis, Instagram yang gratis, itu ternyata banyak sekali yang belum punya lembaga-lembaga atau komunitas-komunitas kita. Kalaupun punya, tidak dikelola dengan baik. Ini problem di tingkat modal. Juga eligibilitas. Eligibilitas itu kalau dalam swaklola tipe 3 ada 8 syarat yang eligibilitasnya administratifnya 7 gitu ya. Itu pun tidak banyak yang bisa dibilang eligible. Kadang-kadang laporan pajak itu yang problematik gitu ya. Dalam kebijakan swaklola tipe 3 di tahun 2018 itu sebenarnya ada lagi yang lebih sulit ya, audit audit 3 tahun. Tapi kemudian di 2021 di Perpres 2021-nya di delete karena keberatan. Jadi kemudian laporan pajak. Laporan pajak pun banyak yang nggak punya. Setelah pandemi, kantor pun kantor sewa kantor tuh banyak sekali lembaga-lembaga yang nggak punya kantor. Jadi virtual. Jadi mereka ketemu-ketemu di kafe kalau ada program dan kemudian kalau ternyata dapat dana proyek ya sewa kantor. Kalau nggak ada ya mereka terbang kemana-mana gitu ya. Jadi ini juga masih problematik di kita. Terus kemudian eh, pemahaman tentang kebijakan pendukung itu juga modal kita. Kalau kita nggak tahu kebijakannya, kalau tidak ada kebijakan yang khusus menaungi apa yang kita advokasikan, maka modal kita lebih berat ya. Modal kita lebih berat karena itu advokasi sesuatu yang betul-betul baru, tidak berdasarkan kebijakan yang sudah ada, kebijakan pendukung. Terus dokumen pendukung ini juga di banyak lembaga ini cukup bermasalah karena kita tidak sering punya data. Kalaupun tidak melakukan kajian sendiri terhadap isu kita, maka kajian-kajian lain juga
tidak kita kolek gitu ya. Padahal apapun isu kita gitu, itu hampir tidak ada sesuatu yang betul-betul baru. Misalnya isu kita HIV, isu kita tentang stunting, isu kita tentang TB. Sudah ada yang bekerja untuk itu bertahun-tahun, sudah ada lembaga lain yang melakukan kajian-kajian, sudah ada aparat pemerintah yang juga menaruh perhatian pada isu itu, maka kita butuh dokumen-dokumen yang sudah dikerjakan itu. Nah, sayangnya kita tidak rajin. Kalau kita punya project, baru kemudian kita buru-buru nyari-nyari. Tapi kalau enggak, kita tidak paham betul updating atau perluasan isu kita sendiri. Nah, ini juga bagian dari modal penting untuk kemudian melakukan advokasi. Nah, setelah kita memegang prinsip dan punya modal, maka kita tentukan tujuan. Ya, advokasi itu harus ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuannya, susah sekali. Dalam tujuan ini, merumuskan tujuan ini, kita juga seperti Mbak Nita tadi sudah mention, kita menentukan isu strategis kita itu sebenarnya apa. Biasanya kita melakukan renstra. Tapi renstra itu pun banyak sekali lembaga, banyak sekali organisasi masyarakat sipil yang tidak punya renstra. Bahkan mereka itu ada bahkan dilahirkan karena satu proyek tertentu. Boleh saja begitu, tapi ketika sambil menjalankan proyek, seharusnya sebuah lembaga itu menentukan eksistensinya secara lebih rapi, punya renstra tersendiri, ada beberapa program rencana strategis yang di cover sama lembaga donor, tapi juga ada rencana strategis atau isu-isu strategis yang harus di cover sendiri, baik secara voluntary maupun dengan mekanisme saving lembaga untuk mengcover itu. Itu harus. Jadi renstra itu sebenarnya prasyarat agak minimum ya, mendasar dari sebuah lembaga itu dinyatakan sebagai capable gitu katanya. Jadi di goal ini dalam konteks advokasi itu juga kita merumuskan objektif, output, outcome. Nanti kita akan bahas objektif, output, outcome itu seperti apa beda-bedanya. Ini banyak sekali teman-teman di daerah juga yang tidak bisa membedakan, tidak bisa membedakan antara goal dan objektif, output dan outcome dan lain sebagainya. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan mitra. Mitra itu eh, dalam konteks advokasi itu masih banyak lembaga di lapangan yang bahkan mereka itu cenderung mengeksklusifkan diri. Kalau karena isunya HIV/AIDS, maka dia merasa tidak terkait dengan isu-isu lain. Karena itu tidak ada upaya membangun jaringan, membangun aliansi dengan lembaga lain, atau dengan lembaga yang bergelut di isu-isu yang berbeda. Nah, itu juga eh, sebagai gerakan sosial, sebagai organisasi masyarakat sipil, itu bisa dibilang bermasalah. Nah, setelah rumusan goal tadi itu kita punya tujuan tertentu, maka kita akan bisa menentukan mitra strategisnya siapa. Gitu ya. Misalnya Dinas Kesehatan sebagai sasaran kita, sasaran advokasi kita, maka mitra strategis yang bisa masuk ke Dinas Kesehatan siapa? Bisa juga anggota dewan, bisa juga staf di bawah, bisa juga tokoh masyarakat yang biasa bermitra dengan dinas kesehatan dan lain sebagainya. Itu yang kita sebut sebagai mitra strategis, atau bisa lembaga lain, OMS lain yang pernah bekerja sama dengan dinas kesehatan. Itu yang kemudian kita sebut sebagai mitra strategis untuk advokasi, dan juga influencer. Influencer itu biasanya orang-orang di belakang layar yang punya pengaruh untuk mendorong perubahan kebijakan atau mendorong orang mengambil keputusan tertentu. Misalnya dalam konteks Pemda, influencernya banyak. Misalnya tim ses, konsultan politik dan lain sebagainya, itu juga influencer. Apakah ketika menjadi wali kota mereka punya agenda khusus atau tidak, kita bisa masuk melalui konsultannya atau tim sesnya misalnya. Nah, kemudian eh, sasarannya siapa? Mitra dan sasaran ini kemudian kita identifikasi bisa secara bersamaan, bisa juga mitra duluan atau sasaran duluan. Tapi yang jelas dalam konteks advokasi kita harus menentukan dalam konteks isu tersebut siapa decision maker-nya. Siapa apa latar belakangnya dia? Identifikasi kepentingan sasaran juga. Apa latar belakang dia? Dia punya visi apa? Misalnya kepala daerah
itu meskipun APBD kita udah bedah dan lain sebagainya, tapi kalau seorang kepala daerah terpilih, kemudian dia punya asumsi prioritas isu strategis, maka itu harus kita identifikasi karena dia punya kepentingan terhadap isu-isu tersebut. Misalnya dinas kesehatan punya kepentingan untuk mencapai target SPM, standar pelayanan minimum. Sampai mana mereka kepentingannya dan apa yang kurang, gap dan lain sebagainya. Itu identifikasi kepentingan kelompok sasaran ya, stakeholder sasaran. Lalu kemudian kita menyusun work plan. Proses advokasi sebenarnya banyak teorinya, banyak alur-alur yang sudah kita pelajari juga gitu ya. Cuman penting bagi kita untuk menentukan hal-hal penting yang merupakan langkah-langkah modal awal kita, langkah-langkah identifikasi awal kita untuk melakukan advokasi kepada kelompok sasaran dan juga menyusun work plan-nya. Apapun di tengah jalan nanti berubah dan lain sebagainya, yang jelas kita punya work plan yang sudah teridentifikasi dari awal untuk misalnya swak kelola tipe 3, kita memang mau mengakses ke sana, nggak mungkin kita work plan-nya mengarah ke arah lain, orientasi lain, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itu secara umum. Nah, kita bahas beberapa detail, ya, tidak semuanya, tapi beberapa detail, karena waktunya juga terbatas dan pelatihannya online. Jadi, eh, misalnya, goal itu apa sih? Goal adalah tujuan keseluruhan dari advokasi. Misalnya goalnya kita identifikasi dengan cara empat elemen ini. Apa, bagaimana, kapan, siapa. Kalau kita melakukan target misalnya advokasi 1 tahun, maka tahun 2025 Januari itu Kementerian Kesehatan akan mengalokasikan 2 program riset yang akan dikerjakan oleh konsil misalnya dengan skema swakelola tipe 3. Ini goal, ini rumusan goal. Jadi selama 1 tahun kita akan mengejar itu, merumuskan strategi untuk memposisikan Kementerian Kesehatan, mengkondisikan kesehatan mau nggak mau mengalokasikan 2 program riset yang akan dikerjakan oleh Konsil LSM dengan skema swakelola tipe 3. Maka ada isu, ada apanya di situ, ada bagaimana di situ, ada siapanya. Oke, ini goal ya. Lalu kemudian setelah goal kita turunkan dalam objektif. Objektif itu biasanya per termin ya. Satu termin itu kita ngapain dulu ya. Siapa, apa, dan kapan. Misalnya di semester 1 kita kita sosialisasi dulu, kita bikin diskusi-diskusi dan lain sebagainya, yang objektifnya adalah pemahamannya meningkat dulu. Misalnya ada sasaran 3 direktorat di Kementerian Kesehatan, direktorat P2P, direktorat apa dan lain sebagainya, maka 3 itu yang kita sasar naik dulu pemahamannya, atau setidaknya kita mengecek apakah mereka sudah paham atau enggak tentang swakelola tipe 3, gitu ya. Terus kemudian munculnya komitmen di beberapa direktorat untuk mengidentifikasi program. Misalnya semester pertama, mereka kita dorong untuk mewujudkan komitmennya dulu. Komitmennya dulu untuk mengidentifikasi program. Oke, setelah paham soal kelola tipe 3, maka mereka muncul komitmen untuk mengidentifikasi program. Dan mau mereka, gitu ya. Jadi objektif ini satu langkah, sebagian langkah dari menuju goal tadi untuk dia berkontribusi terhadap goal di akhir. Jadi 1 semester. Jadi uh, ketika kita merumuskan satu program 1 semester, maka itu kita rumuskan objektifnya untuk berkontribusi terhadap goal di akhir nanti. Oke. Terus kemudian output. Output ini biasanya yang kita wajib ada, dan teman-teman juga yang biasa dengan funding itu juga paham output itu apa. Output itu ya kegiatan yang kita lakukan yang bisa diukur misalnya ya, yang bisa dihitung berapa kalinya, pesertanya berapa dan lain sebagainya. Kalau kita menyusun dokumen juga dokumennya ada gitu ya. Jadi mengukur output itu sesuatu yang bisa dilihat atau tangible istilahnya ya. Misalnya 3 fokus grup dilaksanakan ya. Dokumen budget tagging 3 direktorat itu sudah ada gitu ya. Itu output yang sudah dirumuskan gitu ya, ditargetkan. Kemudian outcome. Outcome ini sesuatu yang sebagai akibat dari sesuatu yang kita kerjakan. Jadi melalui 3 fokus grup
itu atau melalui program 1 tahun, maka eh, kita mengakses swak lola tipe 3, tapi dampaknya, outcome-nya itu adalah trust dari Kemenkes terhadap OMS yang tadinya mereka antipati terhadap OMS atau LSM, itu mereka meningkat trustnya. Oh ternyata kita bisa meyakinkan bahwa apa yang dikerjakan OMS itu bagus gitu ya, bisa diterima oleh mereka dan lain sebagainya. Lalu kemudian dampak lainnya misalnya munculnya komitmen Kemenkes untuk memperbesar porsi swak kelola tipe 3. Nah, dampak ini, outcome ini, sesuatu yang bukan kita kerjakan, tapi dampak atau akibat dari sesuatu yang sudah kita kerjakan. Nah, bedanya begitu. Jadi, kalau output itu sesuatu yang memang kita agendakan, kegiatan yang kita kerjakan, kalau outcome itu dampaknya apa yang kita harapkan dari pekerjaan kita itu. Ini memperjelas tadi isu strategis yang kemudian kita turunkan menjadi sub isu karena isu strategis itu biasanya itu coveragenya agak lebih luas, maka kita rumuskan dalam sub isu. Ini sejalan dengan misalnya APBD kemarin kita bedah kode APBD itu ada urusan, terus kemudian sub urusan, kegiatan, sub kegiatan dan lain sebagainya. Jadi kemudian kita pecah-pecah sampai kemudian masing-masing sub isu itu ada outputnya sendiri-sendiri. Nah, yang kita dorong juga adalah isu strategis itu kita identifikasi dengan mekanisme cross cutting ya, cross cutting. Karena satu isu misalnya isu HIV/AIDS atau isu perempuan itu terkait dengan isu lain, isu kemiskinan, isu pemberdayaan masyarakat, terus kemudian isu kepemudaan misalnya. Semuanya bisa di cross cuttingkan. Kenapa? Karena eh, ketika kita melakukan advokasi itu di tengah jalan kadang-kadang kita menemukan sesuatu yang sebenarnya tidak kita duga tapi justru itu menjadi satu selling point kita gitu ya. Ketika kita rumuskan sub isu atau isu lain yang terkait maka justru malah oh kita ketemu orang yang kebetulan punya isu lain yang terkait dan bisa bekerja sama dengan kita. Itulah gunanya merumuskan sub isu dan isu lain yang bisa di cross cuttingkan. Tadi teman-teman sudah melakukan identifikasi misalnya satu isu terkait dengan 4 atau 5 SDGs, terkait juga dengan 4 atau 5 OPD atau kementerian, maka kita harus siap dengan itu semua dalam konteks advokasi, termasuk advokasi swaklola tipe 3. Nah, biasanya kita bikin betul semacam ini. Satu isu tertentu, maka dirumuskan goalnya seperti apa, dokumen pendukung yang kita butuhkan apa, kalau memang nggak ada ya kita cari, kalau kita ada kita pakai dokumen itu dan seterusnya. Decision maker-nya siapa, apakah individu atau institusi, kepentingannya apa dalam konteks program ini. Influencernya juga siapa orang atau pihak yang mempengaruhi. Bisa kita dorong untuk mempengaruhi decision maker untuk menuruti untuk orientasinya sama dengan apa yang kita inginkan. Terus kemudian kita juga identifikasi kepentingannya, ya, influencer. Terus kemudian ini sumber daya, modal tadi, skill, keahlian, sumber daya yang kita punya dalam konteks isu ini. Yang kita sudah punya apa, yang kita tidak punya apa, kemudian kita menentukan mitra advokasinya. Ya, siapa sih yang bisa diajak geret kalau kalau kita bisa bikin aliansi, kalau kita bisa bikin konsorsium atau enggak kita merekrut konsultan untuk bidang tertentu dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian ketika setelah menyusun isu strategis maka kita turunkan dalam work plan juga. Nah, jadi kita rumuskan outcome-nya apa, objektifnya apa, output-nya apa, indikator output-nya apa, terus kemudian kegiatannya apa, terus kemudian biasanya kita juga merumuskan hambatan dan mitigasinya, peluang hambatan yang dimungkinkan dan kemudian mitigasi yang disiapkan. Terus kemudian PIC, biaya, waktu dan seterusnya. Itu biasanya setiap poin dalam konteks advokasi kita punya tool-tool semacam ini. Ini hanya sekadar contoh ya. Nah, sekarang decision maker. Decision maker itu siapa sih? Ya, individu atau lembaga yang memiliki peran penting atau otoritas dalam pengambilan keputusan.
atau kategori pembuat keputusan adalah menteri, anggota DPR, atau OPD terkait, atau kepala dinas. Nah, kemarin kita sempat singgung misalnya dalam konteks Wakelola TP3 ada yang disebut PA, ya, pengguna anggaran, ada yang disebut kuasa pengguna anggaran, ada yang disebut PPK, pejabat pembuat komitmen. Biasanya kepala dinas dalam OPD itu sudah pasti PA, pengguna anggaran, ya. Jadi itulah pembuat keputusan atau orang yang berwenang menentukan anggaran ini digunakan untuk ini. Ya, itu biasanya kepala dinas. Itu PA, pengguna anggaran. Kalau dinasnya besar, maka dia akan punya beberapa KPA. Misalnya biasanya kabit, ya. Kalau dinasnya kecil nggak perlu KPA. Kuasa pengguna anggaran biasanya subdinas atau kabit-kabit dalam dinas tersebut. Gitu. Nah, influencer itu orang-orang atau kelompok yang memiliki kekuatan untuk memaksa atau mempersuasi tindakan, pendapat, atau perilaku pada pengambil keputusan. Ya, bisa macam-macam siapapun influencernya. Kalau biasanya di lapangan kita harus kita harus melipir orang ini orang mana, hobinya apa wali kota misalnya, ya, atau kepala dinas tertentu dia hobinya apa dan lain sebagainya. Karena ini lobby dan advokasi, maka kita melipir kalau dia punya teman dekat yang suka ketemu nongkrong dan mempengaruhi apa yang dipikirkan, apa yang diputuskan, deketin orang yang bisa masuk itu. Kita melipir gitu ya artinya. Bisa tim sukses, bisa tokoh masyarakat yang didengar dan seterusnya. Atau lembaga penelitian, lembaga survei yang sering digunakan oleh itu decision maker itu. Gitu. Biasanya kita identifikasi decision maker dengan tool seperti ini. Kita identifikasi uh, dia itu siapa, terus kemudian tingkat pemahamannya terhadap apa yang kita advokasikan sejauh mana, kita petakan, terus kemudian posisinya saat ini, terus kepentingannya apa. Misalnya dia terkena skandal, misalnya misbudgeting gitu ya, misalnya skandal budget atau korupsi dan lain sebagainya, maka dia akan cenderung punya kepentingan untuk membangun citra bersih misalnya. Nah, citra bersih itulah kepentingan konkret dia. Kalau kita terjemahkan dalam satu program yang membuat citranya meningkat, maka itu kita identifikasi dan kita bisa masuk apakah kepentingan itu beririsan dengan kepentingan kita atau enggak. Misalnya ada satu kepala daerah atau kepala dinas itu yang betul-betul concern di dunia digitalisasi misalnya. Nah, ruang digital itulah kepentingan yang kita identifikasi. Ketika kita punya identifikasi itu dan kita punya kepentingan yang sama, itu yang kemudian kita kawinkan sebagai pintu masuk untuk mempengaruhi decision maker itu. Tindakan yang diambil ketika kita identifikasi kepentingan itu juga bisa berbeda-beda. Ini saya kayak seperti ilmu marketing, kalau dia cenderung orangnya denial, orangnya nggak percaya sesuatu, maka bagaimana cara masuknya? Kalau dia cenderung tidak punya pemahaman sama sekali, bagaimana cara masuknya? Jadi memberi pemahaman, memberi kesadaran. Kalau mereka denial, maka cara meyakinkannya seperti apa? Jadi identifikasi belum memiliki cara mengetahui masalah, tidak memiliki informasi sama sekali, sudah memiliki itu data yang bisa kita pakai untuk mengidentifikasi sasaran kita. Ya. Modal sumber daya itu biasa ini juga sebenarnya sedikit saya sudah mention tadi, ada beberapa prasyarat minimal dalam konteks penerimaan dana hibah, swakelola tipe 3, bekerja sama dengan lembaga funding dan lain sebagainya yang sebenarnya standarnya berbeda-beda, tapi secara umum eh, secara pasti mereka membutuhkan apa yang kita sebut sebagai modal dan sumber daya ini. Kalau kita nggak punya apa-apa, nggak punya staf yang ahli di bidangnya, nggak punya portofolio, nggak punya visi misi yang jelas bahwa kita itu organisasi yang bisa dipercaya dan memang bekerja untuk isu-isu tertentu, maka susah sekali kita, gitu ya. Kita nggak punya visibilitas, sosial media kita nggak aktif, setahun sekali baru diisi, itu pun selamat Idul Fitri misalnya, ucapan selamat Idul Fitri, ngapain? Ini orang melihatnya sekali langsung, wah ilfil, orang ini nggak bekerja, atau nggak mempublikasikan kerjanya sama sekali. Jadi tingkat kepercayaannya, tingkat trustnya rendah sekali. Nah,
Ini juga mitra strategis, bagaimana kita mengidentifikasi mitra strategis yang bisa mendukung apa yang kita advokasikan. Nah, ini juga sebenarnya ada toolsnya, tapi kita bicara advokasi secara umum sampai situ, dan kemudian kita bicara mengapa lobby dan advokasi ini, apa lobby dan advokasi, dan mengapa kita harus memakai ini dalam konteks swak kelola tipe 3 ya. Advokasi itu adalah, ini definisinya secara umum aja, lobby adalah salah satu bagian dari komunikasi, dia juga bagian dari advokasi, tapi lobby itu identik dengan pertemuan-pertemuan informal, terus kemudian kongko, tapi dalam konteks lobby dan advokasi kelembagaan, maka beberapa hal yang sifatnya formal resmi itu juga bisa dilakukan bagian dari lobby. Misalnya ya, eh, ini ada beberapa contoh proses dan cara lobby gitu ya, yang bisa kita pelajari. Misalnya caranya surat pribadi, policy brief, catatan kebijakan itu sering dilakukan. Nah, sekarang misalnya surat saja. Ini tradisi yang sebenarnya sampai hari ini, secanggih apapun ini, itu masih kuat sebagai bagian dari cara melakukan lobby dan advokasi. Ya. Surat dari kita ke OPD terkait dengan isu kita itu jarang sekali kita lakukan. Pelaporan misalnya, kita telah melakukan penjangkauan di 5 kecamatan. Hasilnya ini dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang seharusnya menjadi bahan penting dari pengambil kebijakan. Tapi sayangnya, seringkali kita memang laporannya hanya ke funding. Kita nggak pernah berkirim surat kalau kita urusannya kemiskinan misalnya. Kita nggak pernah berkirim surat ke dinas sosial. Kondisinya seperti ini loh. Ya, dibaca atau tidak dibaca itu urusan lain. Tapi kalau kita selalu mengasumsikan bahwa apa yang kita tuliskan, apa yang kita analisis, kajian yang kita buat, itu pasti tidak akan berpengaruh, tidak akan dibaca oleh pengambil kebijakan. Selamanya kita akan melihat Indonesia seperti ini. Kita tidak akan mengubah sesuatu. Tapi dengan catatan bahwa dibaca atau tidak dibaca, yang penting kami sudah merasa bahwa apa yang kita kerjakan itu kita dedikasikan untuk membuat negeri ini lebih bagus, katakanlah begitu, dan itu penting misalnya, maka itu harus dilakukan gitu. Policy brief, media briefing dan lain sebagainya itu beberapa tools, beberapa cara advokasi, terus kemudian ada pendekatan personal, terus kemudian kalau perlu kita ngajak misalnya belum ada nih perda tentang stunting atau perda tentang HIV/AIDS, maka kita mendekati dinas kesehatan untuk mikir bareng-bareng bagaimana perda ini bisa kita advokasikan gitu ya. Misalnya tidak harus kita datang bawa proposal dan seterusnya karena itu pola lama yang justru sebenarnya kita mau lawan bahwa kontribusi terhadap pembangunan tidak harus dengan cara kita ngemis-ngemis seperti itu gitu loh. Tapi kalau kita menunjukkan, nah bedanya kemarin sekali lagi bedanya swaklola TP3 nya, kita diakui kompetensinya ketika mengelola swaklola tipe 3 gitu ya. Ya, terus kemudian mengapa dalam konteks wakelola tipe 3 ini kita menggunakan lobby dan advokasi? Kenapa nggak harus kita mekanisme SIPD udah lewat aja kita atau kita blasting proposal aja dan lain sebagainya? Karena pertama adalah kebijakan ini relatif baru. Tingkat pemahaman semua stakeholder relatif rendah. Kita punya kajiannya. Kita pun kemarin terakhir adalah melakukan kajian sejauh mana sih kesiapan organisasi perangkat daerah. Kita lihat di 4 kota gitu ya. Eh, dan hasilnya memang juga selama proses 2 tahun kita ini, hasilnya memang tingkat pemahaman di tingkat OPD pun relatif tidak seragam. Banyak yang sudah paham betul gitu ya, terutama OPD-OPD tertentu, tapi lebih banyak yang tidak paham. Kalaupun paham itu pemahaman setengah-setengah, sehingga tidak berani mengeksekusi sebuah kelola tipe 3. Karena itu
lobby dan advokasi diperlukan di sini. Yang kedua adalah swaklola tipe 3 itu bukan mandatory spending. Jadi di aturan LKPP, di Perpresnya, itu tidak ada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan swaklola tipe 3 dalam paket-paketnya. Jadi bukan bukan sesuatu yang wajib. Karena itu seperti yang kemarin saya bilang, di 2022 aja ada 119 kota kabupaten yang tidak ada swaklola tipe 3-nya sama sekali, gitu ya. Dan nggak ada sanksi untuk itu, nggak ada sanksi karena bukan mandatory spending. Karena itu lobby dan advokasi penting. Yang ketiga, tingkat kepercayaan OPD terhadap OMS itu rendah sekali. Meskipun banyak juga organisasi masyarakat sipil yang telah punya portofolio bekerja sama dengan OPD. Cuman polanya pola lama, entah kerjasama itu eh, yang mendanai OMS-nya, entah kemudian orang-orang OMS itu ditarik sebagai narasumber dan lain sebagainya. Nah, itu memang sudah ada, bisa kita tracking, tapi secara umum tingkat kepercayaannya masih rendah untuk terutama untuk mengelola dana sendiri, untuk membuat laporan ala pemerintah. Nah, itu biasanya mereka ragu, gitu ya. Karena itu kita harus advokasikan dengan menunjukkan bahwa kita bisa melakukan itu, kita bisa membuat laporan seperti yang ditetapkan dalam SBU misalnya atau standar Menteri Keuangan dan lain sebagainya. Itu. Terus kemudian kapasitas dan eligibilitas OMS juga tidak merata. Nah, seperti yang tadi saya mention sedikit, eh, 7 syarat dari swaklola tipe 3 aja banyak sekali yang nggak lengkap, terutama dalam konteks pajak, kepemilikan kantor, terus kemudian ada juga yang tidak punya struktur organisasi, nggak punya AHU misalnya ya, jadi atau memilih nggak punya AHU, tidak ada masalah sebenarnya. Apakah yang tidak punya AHU nggak bisa mengakses swaklola tipe 3? Bisa, dengan cara dia bekerja sama dengan lembaga yang punya AHU, misalnya gitu ya. Jadi apapun pilihannya sebenarnya, apapun kondisinya sebenarnya kita tetap bisa advokasikan. Kalau kondisinya C, maka kita harus sampai ke titik B dengan cara apa untuk bisa mengakses waktu tipe 3 misalnya gitu. Terus kemudian kultur birokrasi yang kompleks. Ini juga penyakit lama. Penyakit lama eh, pertama adalah soal cashback misalnya. Kalau kita menerima hibah terus waktu tipe 3 eh, dipotong 20%, 30%, ini pungli ya, kira-kira begitu. Itu kultur itu masih ada sampai hari ini di banyak sekali lembaga birokrasi, gitu ya. Terus kemudian kultur yang minta dilayani dan lain sebagainya, gitu ya. Itu yang membuat kadang-kadang kita nggak tahan di lapangan. Selalu ada champion, selalu ada aktor yang kita bisa diidentifikasi dalam satu pemerintahan daerah atau dalam satu dinas tertentu yang bisa bekerja sama dengan kita, yang punya pemikiran yang sama dengan kita. Pemikiran untuk misalnya eh, pemberdayaan OMS itu wajib oleh negara, terus kemudian kinerja OMS itu lebih baik daripada kinerja yang OPD sendiri atau kinerja lembaga-lembaga yang nggak jelas itu dan lain sebagainya. Nah, yang jelas satu modal kita adalah kalau dilihat dari LKPP, ya, orang LKPP mau ditanya berapa kali pun, dia akan bilang bahwa kalau pemerintahnya benar, maka swaklola tipe 3 itu akan menjadi pilihan mereka daripada penyedia atau daripada swaklola tipe lain. Karena efektivitas, efisiensi, dan juga karena dibanding penyedia, organisasi masyarakat sipil itu tidak boleh mengambil keuntungan dari paket yang dikerjakan. Kalau penyedia ada margin keuntungannya, kalau swaklola tidak ada keuntungannya. Karena itu LKPP merasa bahwa kalau pemerintahnya benar, maka mereka akan berpikir untuk memprioritaskan swaklola tipe 3 daripada yang lain. Nah, oke, sekarang arah advokasi kita, roadmap-nya, itu kira-kira yang belajar dari pengalaman 2 tahun, itu kira-kira seperti ini. Di tingkat awal, kita harus melakukan assessment, melakukan knowledge management, dan melakukan capacity building. Karena
Pertama adalah penguasaan isu, kita harus upgrade ulang, kita petakan ulang. Yang kedua adalah penguasaan teknikal swakelola tipe 3 itu hal yang baru. Karena itu kita harus ngecek tiga hal ini. Pertama, kebijakannya itu siap nggak? Policy readiness. Kebijakan swakelola tipe 3 di pertama kemarin juga saya sudah sempat mention, secara kebijakan clear swakelola tipe 3. Cuman di tingkat pemerintah daerah, di tingkat dinas-dinas, mereka merasa bahwa merujuk langsung ke LKPP nasional itu ketinggian. Mereka harus punya juknis sebagian ya. Sebagian merasa bahwa harus ada juknis di tingkat Pemdanya. Nah, itu yang harus kita eh, sadarkan bahwa sebenarnya secara teknikal sudah clear. Ada peraturan, ada perpresnya, ada peraturan LKPP-nya, ada peraturan deputinya yang sifatnya sangat teknis. Yang kedua adalah CSO atau readiness, kesiapan OMS-nya. Itu harus kita cek. Kita harus ada pengelolaan knowledge di situ, ada assessment di situ, ada capacity building di situ. Terus kemudian OPD-nya, government readiness. Di tingkat OPD-nya, misalnya dinas sosial atau dinas kesehatan, kita harus ngecek, kita harus assess di sana, mereka udah siap nggak, pemahaman terhadap swaklola udah cukup nggak, terus kemudian ada sosialisasi lagi di sana dan lain sebagainya. Terus kemudian ada capacity building bahkan gitu. Ini yang ruang kosong yang kadang-kadang ini. Nah, di beberapa OPD bahkan mereka gini, kami kami terbiasa kok dilibatkan dalam pelatihan teknis tentang pengadaan barang dan jasa yang dibikin oleh perusahaan. Jadi perusahaan saking mereka berkepentingan terhadap sebagai penyedia, maka mereka bikin pelatihan-pelatihan khusus terhadap OPD-OPD itu bisa. Seharusnya CSO juga begitu, gitu loh. Biar ada kesamaan kesadaran, kesamaan pemahaman terhadap pengadaan barang dan jasa melalui swaklola ketiga itu. Terus kemudian langkah advokasinya apa? Ada sosialisasi, ada engagement, membangun engagement itu lobby tadi dan lain sebagainya. Terus kemudian bagaimana mempersuasi supaya OPD atau dinas tertentu mengeluarkan komitmennya. Terus kemudian eh, mereka juga punya komitmen untuk berkolaborasi atau kita juga memframing secara nasional bahwa pentahelix sudah digembar-gemborkan, iklim kolaborasi sudah harus diciptakan gitu, maka mereka harus masuk ke situ. Terus kemudian goalnya adalah implementation dan best practices ya, best practices. Ini kira-kira yang kita lakukan. Terus kemudian orientasi eh, yang kita lakukan selama 2 tahun ini sebagai perbandingan saja itu ada tiga orientasi. Pertama adalah national government, gitu ya. National government itu misalnya kita sedang juga dengan Bappenas, Kemendagri, LKPP itu kita dorong supaya tadi mengubah yang non mandatory spending menjadi mandatory spending, atau kemudian kita mendorong kebijakan punishment and reward gitu ya kepada pemerintah daerah yang tidak membangun iklim kolaboratif misalnya kayak gitu ya, itu di national level. Kemudian di local government itu juga mendorong akselerasi implementasi. Kita yakinkan mereka bahwa swaklola tipe 3 itu adalah pilihan taktis strategis dalam konteks demokrasi sekarang ini gitu ya. Dan efektivitas dan efisiensi budgeting itu lebih bisa dipertanggungjawabkan ketika jumlah swaklola tipe 3-nya menaik gitu ya misalnya. Terus kemudian di sirup sendiri, advokasi kita orientasikan untuk pertama mendorong implementasi paket yang sudah tersedia. Kemarin kita sudah presentasikan ada 0,3% swaklola tipe 3 dibanding swaklola keseluruhan, tapi 0,3 itu sudah ada. Maka yang 0,3% itu yang akses siapa? Itulah yang kita advokasikan. Tapi yang kemudian advokasi kedua dalam konteks sirup itu adalah mendorong penambahan jumlah supaya porsi swakalola tipe 3 itu naik. Bukan lagi 0,3% menjadi 2%, menjadi 3%, dan lain sebagainya. Nah, terakhir kita bicara soal pendekatan akses swakalola tipe 3. Nah, kemarin kita bicara soal alur siklus perencanaan ini. Ini dari Januari sampai Desember itu semuanya ada siklusnya, ada dari musrenbang desa, rembuk warga dan lain sebagainya. Tapi kami ingin bilang bahwa untuk mengakses sirup,
untuk mengakses kelola tipe 3 itu bisa melalui banyak pintu. Setidaknya ini ada 4 pintu. Pertama adalah paket sirup seperti tadi yang sudah menjadi DPA, kemudian sudah diupload di sirup, maka kita akses sirup yang sudah ada, gitu ya. Bagaimana cara mengaksesnya itu kita advokasikan, lobby dan advokasi untuk mengakses. Tapi kita juga bisa akses melalui skema di perencanaan. Jadi kemudian kita datang ke Musrenbang, biar ada ide-ide baru di Musrenbang itu yang diakomodir oleh RKPD, yang mau nggak mau mereka harus menggunakan swakelola tipe 3 misalnya atau inovasi-inovasi baru melalui musrenbang, ya. Itu di perencanaan. Di perencanaan dari awal musrenbang, musrenbang des, musrenbang kecamatan dan lain sebagainya. Terus kemudian di tingkat OPD-nya ada RKA, DPA. Jadi nanti ada forum SKPD di sini. Forum SKPD, ada Renja SKPD, ada juga KUA PPAS yang dipengaruhi oleh DPRD. Nah, itu semuanya kita bisa masuk, kita jadikan pintu. Kita bisa ngelobi orang DPRD, kita bisa ngelobi kepala dinas, dan lain sebagainya. Ketika dalam penyusunan proses penyusunan RKA sampai dengan DPA. Nah, itu juga pintu. Dan yang terakhir adalah political decision alias inovasi. Kalau misalnya APBD sudah diketuk palu, tapi baru kemudian terpilih satu bupati atau wali kota, misalnya contoh Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, kemudian dia memprioritaskan satu program unggulan yakni digitalisasi Banyuwangi, maka dia akan APBD-nya kemudian akan direview ulang, dilihat untuk direfocusing ke apa namanya digitalisasi, ya. Ada penambahan proporsi di situ dengan cara apapun, kayak kebijakan stunting yang muncul di tengah jalan kemudian APBD direfocusing mau nggak mau. Jadi namanya kebijakan berdasarkan political decision atau kebijakan inovatif. Ini yang kita bisa pengaruhi melalui kepala daerah, melalui tim ses, atau melalui kepala dinas tertentu yang punya visi lebih untuk inovasi, gitu ya. Jadi beberapa dinas itu memang agak inovatif orangnya. Jadi beberapa hal yang karena kultur birokrasi kita tradisinya menyusun APBD atau RKA atau Renja itu copy paste dari tahun sebelumnya. Ketika kita ketemu dengan kepala dinas yang inovatif, maka dengan political decision-nya dia sebagai PA, pengguna anggaran, maka bisa memunculkan inovasi-inovasi. Nah, itu yang kemudian 4 pendekatan yang mau nggak mau harus dilakukan melalui lobby dan advokasi. Terus ujungnya adalah ketika kita mengakses kelola tipe 3, seperti yang kita bahas di sesi kedua, maka ujungnya adalah KAK dan RAB. Jadi wujudnya adalah KAK dan RAB setelah kita akses terhadap kelola tipe 3 itu. Tapi 4 pendekatan ini penting untuk membuka ruang, membuka wawasan kita bahwa peluangnya tidak harus satu pintu, tidak harus paket sirup saja, tidak harus mulai perencanaan saja, tidak harus political decision, tapi 4-4-nya itu adalah pintu yang sangat terbuka dan sangat bisa dipengaruhi dan real itu terjadi di lapangan bisa dilakukan, gitu ya. 4 pendekatan ini. Saya segitu, terus kemudian ini adalah istilah-istilah kunci, ada lobby advokasi untuk pengguna kita aja, ada isu strategis, ada cross cutting isu, goal, objective, output, decision maker, terus ada aktor-aktor kunci daerah, kemarin udah saya mention, tapi juga ada aktor-aktor kunci nasional. Ada Bappenas sebagai perencana pembangunan. Ketika Bappenas sudah men-tagging satu kegiatan khusus misalnya, satu mekanisme dorongan khusus kepada pemerintah daerah dalam perencanaan misalnya, maka dia akan diikutin. Kemendagri punya beberapa direktorat yang langsung berurusan dengan kepala daerah, maka dia bisa menjadi elemen pendorong yang penting. Misalnya Bangda Atwil, ya, Direktorat Bangda, Direktorat Atwil, Administrasi Wilayah, terus kemudian Kemendagri secara umum juga memberikan reward Adipura dan lain sebagainya, itu yang kemudian swaklola tipe 3 bisa atau kolaboratif governance bisa dimasukkan ke dalam salah satu indikator dari punishment and reward. Terus LKPP sebagai sebagai perumus kebijakan, maka bisa kita dorong juga untuk
membuat kebijakan yang atau sosialisasi kebijakan yang lebih masif. Kemendes yang punya nomenklatur khusus sampai ke desa, maka itu kita bisa advokasi juga untuk membuat model seperti swakalola tipe 3 meskipun namanya agak berbeda karena nomenklaturnya agak berbeda Kemendes, itu kita bisa dorong. Dan terakhir adalah aktor nasional kementerian terkait isu kita masing-masing sektoral gitu. Oke, saya sampai di situ Mbak Wit. Oke, terima kasih Mas Ani. Yang mendengarkan juga capek. Sebenarnya ini materi. Kalau saya lihat di pengalaman konsil itu ada di dua materi pelatihan yang berbeda. Nah, ini Mas Ani sarikan jadi 1 jam ini luar biasa kayak gitu. Nah, sebenarnya saya menambahi soal yang terakhir ya, yang apa kata-kata kunci tadi. Sebenarnya ada hal satu penting yang terlewat. Kemarin juga diingatkan oleh si dari LKPP. Ini inspektorat kayak gitu atau mungkin ULP. Kenapa ini menjadi penting? Karena laporan dia kan yang pegang monitoring evaluasinya. Itu menjadi dasar boleh tidaknya dilakukan pengadaan barang dan jasa itu menggunakan smart lola tipe 3. Jadi itu juga bagian aktor penting di dalam pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme smart lola tipe 3. Baik, selanjutnya saya akan buka sesi untuk tanya jawab. Mungkin teman-teman sudah menuliskan atau mencatat, bahkan mungkin ada yang sudah tertidur ya dengan dongeng Mas Ani yang cukup panjang dan melelahkan tadi. Saya akan mengundang 2 orang, teman-teman silahkan raise hand untuk menanyakan tadi. Ada kalau di presentasi Mas Ani itu dibagi menjadi 3 ya, soal alur advokasinya, kemudian ada lobby dan advokasinya, kemudian pendekatan akses swaklola tipe 3 itu sendiri. Nah, silahkan bagi teman-teman yang kemudian ada hal yang ingin ditanyakan, kayak gitu, silahkan. Mbak Wiwit, aku cuma mau sharing aja sedikit, Mbak, Oke, tentang silahkan Mbak Nita. Jakarta Barat. Hmm. Jadi kemarin itu Jakarta Barat sudah mengeluarkan surat edaran dari wali kota bahwa semua OPD harus apa namanya terlibat dalam program penanggulangan HIV. Hmm. Nah, cuma nih besok kita ada pertemuan. Kira-kira eh, kita udah cerita juga tentang swaklola tipe 3, tapi kayaknya mereka juga belum terlalu paham banget gitu loh. Cuma Hmm. surat edaran instruksi itu sudah ada minggu lalu dari yang saya Hmm. kirim ke Mbak Wid. Nah, langkah selanjutnya itu kira-kira apa yang harus kami lakukan kira-kira Mbak Wid untuk besok lagi. Pengalaman gitu baiknya gimana gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Nita. Oke, dengan tadi Mas Ani mungkin satu-satu cukup menarik ini respon Jakarta Barat ya, sebenarnya dari advokasi yang sudah dilakukan sebelumnya ternyata sudah ada nih surat edaran wali kota supaya semua OPD membuat perencanaan anggaran untuk penanggulangan IPS. Kira-kira strategi ke depan apa nih yang bisa dilakukan nih Mas terkait dengan tema hari ini? Silakan Mas. Saya nggak tahu sejauh mana pendekatan yang sudah dilakukan dengan Jakarta Barat itu ya. Artinya tadi itu Mbak Nita, kita harus checking checking tingkat kesadaran mereka dulu. Nah, pertama kan kalau ditangkap secara sekilas itu dia komitmennya adalah komitmen untuk keterlibatan penanggulangan HIV/AIDS, bukan komitmen untuk swaklola tipe 3, gitu ya. Nah, kalau itu secara isu artinya komitmen itu, surat edaran itu menjadi modal dasar bahwa eh, isu HIV/AIDS itu bukan hanya isu dinas kesehatan. Oke, itu perlu dicatat. Kalau itu bukan isu dinas kesehatan, sementara OPD-OPD lain masih punya kegagapan, masih gagap melihat isu HIV/AIDS, karena dalam benak mereka isu HIV/AIDS itu identik dengan isu kesehatan, maka justru itulah ruang pintu kita untuk meyakinkan mereka. Kita harus diskusi semacam konsinyering, ya konsinyering. Kalau bisa misalnya teman-teman OMS mengusulkan konsinyering OPD-OPD yang mau dilibatkan dalam penanggulangan HIV/AIDS, kayak misalnya kayak semacam bedah run itu ya. Jadi dinas apa itu harus ngapain, itu harus diperjelas.
Kalau ada forum yang sudah memperjelas itu, maka akan ketahuan bahwa dinas tertentu tidak punya kapasitas, ya, tidak punya kapasitas untuk masuk ke isu HIV. Disitulah ruang masuk organisasi masyarakat sipil yang tingkat penguasaan isunya terhadap HIV/AIDS, terhadap masalah-masalah seputar HIV/AIDS lebih canggih daripada mereka-mereka OPD. Dengan itu kita bisa meyakinkan bahwa secara umum ya, orientasinya adalah kita lebih kompeten loh soal ini, gitu loh. Misalnya Dinas Tenaga Kerja, YKB atau Mbak Anita sudah melakukan sosialisasi di beberapa perusahaan tentang bahaya HIV/AIDS di dunia kerja. Nah, seperti itu. Dinas sosial belum tentu punya pengalaman itu. Bagaimana meyakinkan para pekerja atau dinas tenaga kerja sendiri nggak punya expert yang bicara soal isu HIV di dunia kerja. YKB yang punya. Ketika OPD itu dikumpulkan dan YKB bisa meyakinkan bahwa ruang ini itu adalah ruang yang sangat rentan. Karena itu program ini itu wajib dimiliki oleh Disnaker, bahkan sudah ada legitimasinya, justifikasinya di undang-undang atau peraturan Disnaker, Permenaker gitu ya. Maka ini harus diimplementasikan ke seluruh perusahaan yang ada di Jakarta Utara misalnya. Nah, itu kan ruang yang terbuka. Jadi menurut saya salah satu strateginya adalah membuka ruang-ruang yang sangat luas, yang lebih luas, sehingga muncul kesadaran di para OPD bahwa yang belum mereka lakukan itu banyak sekali. PR mereka itu banyak sekali. Dengan banyaknya PR, maka tidak bisa tidak mereka harus membangun ruang kolaborasi. Disuruh teman-teman masuk. Karena itu salah satu advokasi kita itu menyiapkan modal kita. Jadi Kak, ada 30-an organisasi masyarakat sipil di bidang HIV/AIDS di Jakarta. Kita petakan, kita kantongin. Gitu ya, Mbak Nita misalnya pertemuan besok, ini loh saya punya 30, bidangnya masing-masing. Ada yang penjangkauan, ada yang pendampingan, ada yang pelayanan, ada yang pengadaan alat kesehatan, dan lain sebagainya. Ini kita lengkap. Kalau Anda butuh masuk ke program ini, maka kaitannya dengan OMS ini. Semoga itu menjawab ya Ya, sekilas. Oke, ada Mas Yakobus nih dari Kota Semarang kalau nggak salah saya mengenal namanya. Silakan Mas Yakobus. Terima kasih Mbak Wiwit. Kebetulan saya baru mengikuti sesi yang keempat karena kemarin saya agak sibuk, jadi saya baru ikut kegiatan ini. Yang perlu saya ingin tanyakan adalah bagaimana tindak lanjut, artinya pelatihan-pelatihan, contohnya pembuatan lebih mendalam tentang proposal. Kalau advokasinya tadi kan seperti yang diterangkan Pak ini tadi, artinya sampai ke tingkat yang paling lanjut adalah pembuatan proposal sehingga mencapai deal, kan lobbynya harus sampai dapat. Ini yang kadang-kala di daerah itu kurang mencapai itu, sehingga kalau hanya mengikuti materi atau mengikuti pelatihan seperti ini sangat bagus, tetapi mungkin yang perlu ditindaklanjut adalah bagaimana melatih setiap tim, setiap lembaga ini sehingga mereka juga punya SDM yang cukup, karena daerah itu kan kekurangan SDM sehingga mungkin butuh pelatihan-pelatihan, mungkin pembentukan proposalnya sampai tingkat lobbynya seperti apa. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Prinsipnya yang kita lakukan sebenarnya ada juga satu workshop khusus bagaimana proposal itu dibuat. Proposal untuk pemerintah itu dibuat KAK atau RAB dan lain sebagainya, itu Pak Yakobis. Kalau di lapangan ya. Tapi yang jelas begini, proposal itu bisa dipikir berikutnya. Bisa dipikir berikutnya itu gini. Kemarin saya sudah mungkin Pak Yakobus nggak ngikutin yang sebelumnya, karena Swakelola TP3 itu ada tim persiapan dan tim pengawas yang berasal dari pemerintah. Kita hanya tim pelaksananya. Jadi ada 3 tim yang dibentuk ketika Swakelola Tipe 3 itu udah deal, yaitu tim persiapan, ini dinasnya, OPD-nya, tim pengawas, itu dinasnya juga OPD-nya, terus tim pelaksana kita. Pada prinsipnya secara normatif yang menyiapkan proposal dan yang menyiapkan RAB itu justru adalah tim persiapan.
Tapi pada realitasnya kemudian kita diskusikan, diskusi sama kita. Yang namanya KAK atau proposal itu kan umum, budgetingnya umum, terus kemudian narasinya juga umum, lalu kemudian didiskusikan detailnya pelaksanaannya seperti apa. Jadi kegiatan ini dipecah jadi berapa, misalnya begitu. Itu baru pada tingkat diskusinya. Kalau KAK umumnya secara normatif, itu tanggung jawabnya di tim persiapan. Tapi realitasnya ketika kita dealing maka kita diajak rapat, diajak diskusi. Mana nih KAK-nya? Proposal awal, portfolio dan lain sebagainya mungkin kita yang mengusulkan. Kegiatannya lebih baik gini loh. Tapi KAK, dokumen pelaksanaan itu kita bicarakan bareng sama tim persiapan. Gitu ya. Itu juga simple. Proposalnya atau KAK-nya jauh lebih simpel daripada ketika kita bikin proposal untuk lembaga funding. Nah, secara umum gitu. Tapi memang idealnya kalau kita mau mengakses, maka tidak hanya bicara-bicara begini, pemahaman. Ini kan stimulasi aja, Pak Yakobus. Stimulasi, peningkatan pemahaman, tahu konsepnya, lalu kemudian action. Actionnya itulah yang butuh pendampingan. Dari mulai lobby, advokasi, pendekatan, sampai kemudian dealing, kita bikin proposalnya seperti apa, dan itu butuh pendampingan. Karena itu swakelola tipe 3 itu adalah bagian dari kerjaan advokasi jangka panjang atau jangka menengah minimal. Saya mau menjawab langsung sekalian, Mbak Wit. Semoga Ya, Pak Yakobus terjawab tadi. Eh, Hibah dengan swakelola tipe 4. Ini juga berbeda. Swakelola tipe 4 itu sama dengan swakelola tipe 3. Misalnya gini, ada usulan di Musrenbang, pembangunan jalan di RT 5. Itu usulnya muncul di RT 5. Ya. Terus kemudian masuk ke Musrenbang, Musrenbang Kabupaten, oke diagendakan. Lalu mekanismenya apa? Dipilihlah untuk memberdayakan Karang Taruna atau kelompok masyarakat yang sudah dilegalkan di situ. Ya, kelompok masyarakat RW 6 misalnya yang diputus di SK-kan sama kepala desa, maka Pokmas yang disebut kelompok masyarakat itulah yang kemudian mengerjakan. Itulah yang disebut swakelola tipe 4. Posisi programnya sama dengan swakelola tipe 3 karena pemilik programnya itu adalah pemerintah. Pemerintahlah yang punya kebutuhan untuk mengaspal jalan itu. Meskipun kepentingannya untuk ya semua pembangunan kan kepentingannya untuk masyarakat. Tapi itu ketika diakomodir melalui proses musrenbang itu menjadi program milik pemerintah. Gitu. Bukan program. Kalau hibah itu program milik penerima dana milik LSM itu yang didanain oleh pemerintah. Nah, gitu. Bedanya itu soal ownership ya, gitu. Tapi bedanya swakolola tipe 3 dan tipe 4 adalah pada kategori partner kerjanya oleh pemerintah. Swakolola tipe 4 harus Pokmas, kelompok masyarakat yang biasanya di SK-kan. Ada Pokdarwis, kelompok masyarakat, PKK, kelompok petani, PKK dan sebagainya gitu. Nah itu swaklola tipe 4. Ada Mbak Nurmala? ya, silakan Kak Nurmala. Iya, ya Kak, saya hanya mungkin curhat atau gimana ya. Ini, Ya, Silakan. saya ini punya LSM udah dari tahun 2004 ya sampai sekarang itu eh, dulu pertama sih ada bantuan gitu ya. Terus sekarang ini waktu itu tahun 2006 2005 gitu dapat bantuan. Terus ke sini tuh nggak ada karena program di pemerintah itu sudah ada DP2 kalau kabupaten, kalau kota, kalau provinsi kan DP3 gitu. Nah, saya itu di sini nih kerjanya ya pendampingan, mendampingi korban tindak kekerasan ya, misalnya KDRT, pelecehan seksual, persetubuhan, perkosaan, dan trafficking. Nah, terus anak-anak korban trafficking itu kalau dia orang dari luar itu harus saya tampung dulu di rumah pribadi saya. Itu. Nah, nanti bisa 6 bulan, 7 bulan karena menunggu dia harus di apa namanya sidang dulu sampai
sampai ini kalau tidak ada perdamaian. Kalau ada perdamaian memang cepat pulang. Tapi kalau tidak, saya berkuat untuk di sidang, dia harus sidang gitu sampai 7 bulan. Ya sampai kadang sampai ada yang setahun gitu. Nah, terus saya misalnya minta bantuan ke provinsi, ke kabupaten itu hanya mereka itu bisa kerjasamanya saya disuruh memberi penyuluhan. Misalnya di kabupaten, seluruh kabupaten memang saya diajak kerjasama untuk memberi penyuluhan gitu. Tapi kan untuk pendampingan anggota saya kan dia butuh makan, butuh transportasi dan lain sebagainya gitu. Nah, itu tidak ada. Nah, kalau ada penilaian misal dari pusat, tapi LSM saya yang diajukan gitu. Nah, setelah itu karena saya tidak ada bantuan apa, kami protes. Misalnya ada musrebang apa gitu, ini apa namanya tidak sesuai apa. Nah, akhirnya malah dideklis, nggak diikutkan lagi. Nah, tapi tetap saya bekerja untuk apa pendampingan korban gitu. Karena kalau nggak didampingi siapa yang mendampingi? Karena pemerintah hanya mencari data gitu. Nah, saya kadang misalnya dampingi kantor polisi 5 kali, misal dipanggil ini kurang ini, ya harus mendampingi saksi saksi yang melihat yang ini gitu dan saksi korban bukan hanya 5-6 kali, kadang nanti sebulan lagi belum selesai di BAP-nya P21 kita masih mendampingi lagi kadang sampai malam. Nah itu kasihan kan sama anggota, tapi ya kita berikan dari pribadi saya gitu. Nah itu bagaimana itu apa curhat saya. Terima Ya, kasih. Ya, terima kasih Kak Nurmala. Silakan. ya, ini curhat yang menarik dan saya kira terjadi di mana-mana, gitu ya. Beberapa hal yang sifatnya emergensi seperti ini itu kan nggak bisa kalau skemanya di perencanaan standar biasa, gitu ya. Karena misalnya untuk mengeluarkan dana program itu kan berpikirnya H-1 tahun kemarin baru untuk tahun sekarang, gitu ya. Itu yang kemudian lembaga-lembaga seperti Komnas Perempuan itu harus punya dana taktis khusus gitu ya yang untuk emergency response seperti itu. BNPB juga harus punya dana taktis khusus gitu ya untuk emergency response. DP3A, DP2A seharusnya kan penerapannya begitu. Cuman kan ya ya kita nggak tahu itu. Kalau saya begini Mbak ya, advokasi terhadap pemerintah daerah itu bukan hanya ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan dengan cara protes karena mereka tidak berwenang untuk menambah anggaran. Tapi bisa dilakukan dengan cara menemani, ajak ngobrol bareng misalnya. Secara simpelnya begini, ini kasus ini setahun ada 3-4 kali yang emergency response. Harusnya pemerintah daerah punya dana taktis untuk yang hal-hal seperti ini. Bisa bisa multi isu, isu bencana, isu kebencanaan, isu perempuan, kekerasan, isu orang dengan kasus hukum dan lain sebagainya ya. Karena itu misalnya LBH dan lain sebagainya itu mestinya memang selalu dapat dana hibah untuk pendampingan masyarakat gitu ya. Dan seharusnya itu tanggung jawab negara kan gitu. Nah, makanya temenin ketika mereka ini satu ada kasus yang didampingi teman-teman di cover sama dana pribadi teman-teman. Terus kemudian teman-teman juga tidak melakukan advokasi bahwa ini loh dana yang dibutuhkan untuk mendampingi satu kasus. Karena prosesnya itu panjang bisa berbulan-bulan, ya, bisa membutuhkan resources sedemikian rupa yang sebenarnya bisa kok dikuantifikasi, bisa dihitung angkanya. Pendampingan orang dengan kasus hukum misalnya itu total memakan waktu 7 bulan, biaya sekitar 70 juta. Itu dirinci dan lain sebagainya. Itu yang harus digembar-gemborkan. Ini tanggung jawab negara. No one left behind, gitu ya. Mereka punya pekerja sosial, tapi ketika kita ketemu pekerja sosial, bayangin Pak, gitu ya, saya cuma 2 orang mengcover satu kabupaten. Apa yang bisa dilakukan kecuali penyuluhan-penyuluhan? Ya begitulah mereka berpikirnya. Bukan penanganan kasus, bukan pendampingan gitu. Nah itu yang proses itu, proses penyadaran
lapangan seperti itu yang harus kita terus kemudian advokasikan, bukan hanya protes dana. Oh kami nggak bisa nggak didanain gitu loh, bansos nggak ada ke arah sini dan itu biasanya mereka agak sensi kalau kalau sesuatu yang kemudian membuat mereka langsung terpukul gitu ya. Ini teori advokasi ya katakan begitu ya. Kita protes sesuatu yang membuat mereka terpukul. Mereka justru sensi. Oh orang ini ditandain dulu menerima hibah, sekarang nggak menerima hibah lagi. Yang ngantri mau hibah aja banyak banget gitu loh. Jatah per tahun hibah itu untuk misalnya 100 lembaga, sementara lembaga di situ ada 400 yang ngantri banyak. Kalian jangan mentang-mentang. Nah, kalau sifatnya hibah gitu ya atau bansos, itu kan posisinya begitu. Dia bisa mentang-mentang. Dia bisa memilih mana yang mau dikasih dan enggak dikasih. Tapi kalau ini melekat menjadi target pemerintah, ini program pemerintah, maka mau nggak mau pemerintah harus mengalokasikan dana tertentu atau program tertentu untuk menangani itu. Nah, itulah pentingnya swakelola tipe 3 atau penggunaan dana hanya hibah tapi juga diadvokasikan programnya supaya ini diadopt menjadi program pemerintah. Nah, secara umum saya hanya bisa menjawab seperti itu, tapi percayalah kasus itu tidak hanya terjadi di kasus-kasus seperti ini saja, tapi banyak sekali kasus lain yang pemerintah nggak bisa apa-apa. Mereka nggak punya jawaban, apalagi pemerintah di bawah. Terus kemudian sudah nggak punya jawaban, Anda protes-protes, marah-marah gitu. Sensilah mereka, kira-kira begitu loh. Jadi beberapa hal kayak gitu, advokasinya adalah advokasi untuk menemani mereka supaya ada kesadaran di mereka juga bahwa ini advokasi itu nggak cuma pelaksanaan pemerintah tugasnya itu nggak cuma melaksanakan program yang sudah ada, tapi bagaimana memperbesar porsi untuk program sosial semacam ini, program pendampingan lapangan dan lain sebagainya. Orang untuk HIV ya misalnya kasus berapa duit sih yang diperlukan untuk menangani satu kasus HIV/AIDS sampai kemudian mereka secara rutin bisa berobat. Itu aja beda-beda tiap daerah, penganggarannya beda-beda karena juga memang informasinya nggak jelas, kontekstual, tergantung tergantung wilayahnya dan lain sebagainya, dan nggak ada yang mengadvokasikan itu secara khusus. Oke, terima kasih Mas Makasih, Ani. Kak. Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin semua sudah lelah ya mendengarkan paparan yang cukup padat kayak gitu. Nah, saya coba membuat bungkusnya, mungkin juga tidak menjawab ya, tapi paling tidak ini sebagai poin utamanya. Jadi tadi Mas Ani bicara soal strategi advokasi untuk mengakses swakla tipe 3. Ada 3 materi yang di-highlight. Yang pertama adalah alur advokasi. Sebenarnya terkait advokasi ini, konsil itu punya 2 dokumen ya. Nah, yang terakhir, kalau pertama itu ada 6 langkah untuk advokasi, yang kedua itu ada 10 langkah tentang advokasi. Tapi memang dokumen ini sedang kita perbaiki dari proses uji coba. Mungkin nanti juga bisa dibagi ke kawan-kawan. Nah, terkait alur advokasi, tadi Mas Ani menjelaskan nih tahapan-tahapan untuk melakukan advokasi ya. Tadi bagaimana membuat sebuah dokumen ya yang isinya tidak lepas dari prinsip atau nilai di organisasi, kemudian ada modalitas, ada tujuan, goal, mitra, sasaran, mapping pengambilan keputusan, ataupun juga mapping influencer. Karena kalau si pengambil keputusan kita tidak peroleh, maka kita harus ketemu nih si influencernya, orang yang bisa mempengaruhi si pengambil keputusan itu. Kemudian ada isu strategisnya, kemudian ada urusan outcome dan juga outputnya. Nah, sebenarnya poin-poin itu adalah menjadi material ya untuk menyusun work plan nih. Jadi kalau sejauh ini kita sering nih melakukan advokasi, itu ya sudah advokasi gitu, tidak terumuskan dan tidak tergarap secara profesional, sehingga kemudian tidak memiliki dokumen sebagai acuannya. Nah, di sini nih dalam konteks advokasi soal ketiga, dalam yang disampaikan Mas Ani, kita didorong nih bagaimana teman-teman OMS ketika memutuskan untuk melakukan advokasi,
sebenarnya advokasi apa saja ya, penting untuk ada work plan terpisah, bukan work plan organisasi ya. Jadi work plan kegiatan advokasi yang akan dilakukan. Nah, isinya tadi poin-poin ada 10 hal yang sudah dijelaskan oleh Mas Ani. Nah, work plan inilah yang kemudian nanti juga diturunkan bisa menjadi dokumen evaluasinya. Nah, selama ini juga menjadi catatan kita bersama ketika work plan-nya sudah ada, tapi nggak pernah nih dilakukan evaluasinya. Sebenarnya advokasinya itu sudah sampai di mana toh, kemudian rekomendasinya seperti apa, itu selalu luput gitu. Jadi ini diingatkan kembali di dalam kegiatan advokasi, penting ada work plan terpisah dari yang dilakukan oleh organisasi, walaupun itu dalam rangka untuk memperkuat capaian yang sudah direncanakan di organisasi. Nah, itu penting untuk dipikirkan ya, ada work plan dan juga lembar evaluasi, poin-poinnya sudah ada. Materi yang kedua adalah soal lobby dan advokasi. Tadi kalau dari paparan Mas Ani, saya coba membaginya. Ada persiapannya, persiapannya itu ada asesmennya. Jadi sebelum melakukan advokasi nih, untuk dalam rangka lobby dan advokasi ada asesmennya terlebih dulu. Kemudian melihat knowledge manajemennya, pengetahuan, pengelolaan pengetahuannya seperti apa. Karena kemudian kita tidak cukup hanya melihat OPD yang akan kita lobby, kayak gitu, bagaimana proses manajemen pengetahuannya, tapi sebenarnya itu juga menjadi koreksi untuk internal OMS. Sudahkah melakukan sharing pengetahuan nih, kalau ada satu ikut kegiatan atau melakukan apa, semuanya bisa tahu kayak gitu, sehingga kalau orang di organisasi tersebut satu ditanya soal apa yang dilakukan organisasi, maka dia akan mengetahui keseluruhan. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka knowledge management ini sudah diterapkan di organisasi tersebut. Ini sebenarnya juga PR, menjadi PR kita juga. Kemudian yang selanjutnya adalah soal capacity building. Nah, tentu di dalam lobby dan advokasi ini juga penting nih peningkatan kapasitas nih, supaya kemudian memang benar-benar orang yang diberikan tanggung jawab itu menguasai soal lobby dan advokasi. Nah, tahapan selanjutnya adalah soal readiness atau kesiapan. Nah, kesiapan tadi Mas Ani ada 3 hal nih, ada 3 elemen nih. Yang pertama adalah soal policy-nya. Tapi sebenarnya soal policy ini kan nanti ya, itu akan sebenarnya bisa juga itu dievaluasi, tapi kan butuh waktu gitu. Tapi kemudian yang kedua dan ketiga, bagaimana kesiapan CSO dan governance itu penting untuk dilihat, dipetakan seperti apa sih kesiapan CSO dan governance terkait dengan sekolah ketiga. Nah, ini juga menjadi bahan pertimbangan. Nah, yang terakhir adalah sebagai rangkaian kelengkapan itu adalah sebenarnya ini masuk di bagian melnya ya. Ini dokumen praktek baik. Apapun terjadinya hasilnya, apapun hasil di akhir advokasi itu penting ada dokumentasinya. Jadi dokumentasi praktek baik itu jangan dimaknai sebagai hasil bahwa swaklola tipe 3 itu bisa diakses kayak gitu. Itu memang capaian tertinggi, tapi prosesnya itu juga menjadi penting untuk didokumentasikan. Bagaimana proses menggedor tembok pemerintah kayak itu sampai kemudian mereka memiliki kesadaran, itu juga bagian dari capaian, dan itu juga praktek baik yang dilakukan oleh kawan-kawan. Nah, materi yang ketiga adalah soal pendekatan akses swaklola tipe 3. Tadi disampaikan ada melalui paket sirup, kemudian perencanaan proses musrembang dari bawah sampai atas, kemudian melalui proses RKA dan DPA, kemudian yang terakhir adalah soal political decision, atau ini bagian dari inovasi dari pimpinan daerah. Tadi dicontohkan soal Banyuwangi. Saya pikir materi ini cukup clear. Semoga kawan-kawan semuanya mendapatkan sesuatu hal baru dari proses 2 jam, hampir 2 jam setengah ini, dan kemudian ini akan kita lanjutkan pada sesi kelima esok hari. Saya cukupkan sampai di sini serial pelatihan ini, tapi mungkin sebelum diakhiri seperti biasa budaya kita foto bersama dulu. Silahkan kawan-kawan membuka kameranya. Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya. Mohon maaf jika ada tutur kata bahasa yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih sudah bertahan sampai dengan saat ini.
Sampai jumpa besok di pukul 1:30. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas.